Ya, baik. Kembali lagi pada video animasi pembelajaran. Pada video animasi pembelajaran kali ini, kita membahas topik indikator penilaian kinerja dan mensimulasikan proses evaluasi kinerja, di mana penilaian kinerja merupakan deskripsi sistematik, formal, dan evaluatif terhadap kualitas pekerjaan yang memiliki standar tertentu mengenai kelebihan serta kekurangan karyawan secara individu maupun kelompok. Hal tersebut merupakan fungsi yang penting bagi personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Pekerjaan di bidang apapun pada akhirnya akan melalui proses penilaian kerja atau evaluasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan mengukur sifat, perilaku, serta pencapaian karyawan serta individual atau berkelompok sebagai dasar untuk membuat keputusan atau perencanaan pengembangan oleh supervisor, manajer, ataupun rekan kerja. Penilaian kinerja karyawan adalah proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasi dari karyawan. Hal ini tentu akan menguntungkan organisasi yang bersangkutan. Paling tidak, para karyawan akan mengetahui sampai di mana dan bagaimana prestasi kerjanya dinilai oleh atasan atau tim penilai. Kebiasaan maupun kekurangan yang ada akan dapat merupakan motivasi bagi kemajuan manusia pada masa akan datang. Ada 3 tujuan. Yang pertama administrasi, yang kedua informatif, yang ketiga motivasi. Selanjutnya manfaat ada 10. Ada perbaikan prestasi kerja, ada penyesuaian kompensasi, ada keputusan penempatan, ada kebutuhan latihan dan pengembangan, ada perencanaan dan pengembangan karir, ada penyimpangan proses staffing, ada ketidakakuratan informasional, dan ada kesalahan desain pekerjaan serta kesempatan kerja yang adil dan tantangan yang eksternal. Selanjutnya kita masuk pada sistem pada penilaian kerja. Yang pertama, spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan prestasi kerja yang baik atau good performance yang dapat dicapai, contohnya anggaran operasi dan target produksi tertentu. Yang kedua, adanya mekanisme untuk pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Sebagai contoh, laporan bulanan manajer dibandingkan dengan anggaran dan realisasi prestasi kerja atau budget and actual perform, atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka atau meteran suatu mesin. Oke, selanjutnya masuk pada metode pada penilaian kinerja. Yang pertama ada graphical rating system. Yang kedua ada ranking method ranking. Selanjutnya ada aspek yang dinilai dalam kinerja karyawan. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada inovasi terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Yang ketiga ada kreatif karyawan. Keempat motivasi karyawan. Kelima kerjasama. 6 kedisiplinan. 7 kepemimpinan, dan 8 kejelasan. Ada pula indikator kinerja pegawai. Yang pertama, karyawan diberikan kesempatan menunjukkan potensi dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan perusahaan atau organisasi. Karyawan yang memiliki disiplin, dedikasi baik, berinisiatif positif, sehat jasmani dan rohani, mempunyai semangat bekerja, dan mengembangkan diri dalam pelaksanaan tugas, pandai bergaul akan diberikan penilaian prestasi yang tinggi. Evaluasi kinerja adalah bentuk penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan atau
atau anggota sebuah perusahaan atau juga sebuah organisasi. Itu arti evaluasi kinerja secara umum, akan tetapi beberapa ahli juga memiliki pengertian akan apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pada karyawan yaitu hal yang sangat penting dan cukup umum dilakukan oleh setiap karyawan. Kita masuk pada kasus. PT Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran produk konsumen. Tim pemasaran yang dipimpin oleh Ibu Ratna telah berhasil meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Atas pencapaian tersebut, perusahaan ingin memberikan apresiasi kepada tim pemasaran. Apa bentuk apresiasi yang dapat diberikan kepada tim pemasaran? Jelaskan alasan Anda. Nah, menurut saya, apresiasi yang dapat diberikan yaitu berupa bonus kepada karyawan tersebut, karena karyawan tersebut telah melakukan peningkatan penjualan sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Selain bonus juga dapat diberikan kenaikan jabatan dan sertifikat bahwa karyawan tersebut telah berhasil meningkatkan hasil penjualan perusahaan. Kasus yang kedua, PT Layanan Pelanggan adalah perusahaan bergerak di bidang layanan pelanggan. Karyawan customer service Pak Budi telah berhasil menangani keluhan pelanggan dengan sangat baik, meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 85%. Atas pencapaian tersebut, perusahaan ingin memberikan apresiasi kepada Pak Budi. Apa bentuk apresiasi yang dapat dilakukan kepada Pak Budi? Jawaban yang bersama dengan kasus daftar, yaitu berupa kenaikan pangkat dan pemberian bonus atau kenaikan gaji pada Bapak Budi. Baik, sekian presentasi materi ini. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Kita masuk pada materi sistem kompensasi berbasis produktivitas. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerjasama mereka. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu singkat atau tepat. Menurut Armstrong dan Taylor, hubungan antara kompensasi dan produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti desain pekerjaan, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, serta sistem penghargaan. Kompensasi yang diselenggarakan dengan produktivitas cenderung menghasilkan peningkatan output yang signifikan baik dalam bentuk kinerja individu maupun unit kerja secara keseluruhan. Kompensasi berbasis produktivitas menekankan prinsip kerja lebih, bayar lebih. Imbalan diberikan sesuai dengan kontribusi nyata karyawan terhadap output organisasi, sehingga mendorong peningkatan kinerja individu maupun kelompok. Menurut Sudamayati 2020 dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, memiliki prinsip merit system dan pay for perform merit system, yaitu manajemen kinerja sektor publik mengatakan bahwa sistem prestasi kerja atau merit system merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai. Sistem prestasi kerja atau merit system merupakan pendekatan dalam pemberian penghargaan yang didasarkan pada prestasi hasil kerja atau job perform. Evaluasi jabatan atau penilaian jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan relatif
terhadap jabatan-jabatan lain yang ada dalam suatu lembaga. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Aplikasi sistem kompensasi dalam unit NKMIK. Contoh pengukuran produktivitas petugas NKMIK yaitu jumlah resumen medis per hari, tingkat ketepatan pengkodean. Menurut Agnes V.I. Hadriani tahun 2021, tingkat hubungan terminologi medis petugas rekam medis dengan ketepatan kode diagnosa di Rumah Sakit Kota Madiun, ketepatan kode diagnosis di Rumah Sakit Umum DKT Dinas Kesehatan Tentara Kota Madiun menurut Depkes RI 2006. Pemberian kode atau coding merupakan penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf angka mewakili komponen data. Faktor yang mempengaruhi adalah tenaga rekam medis, di mana tenaga rekam medis di Rumah Sakit Umum DKT Dinas Kesehatan Tentara Kota Madiun sering melakukan komunikasi dengan tenaga medis sehingga kendala dalam mengcoding dapat teratasi apabila ditemukan adanya kesulitan pembacaan diagnosis. Faktor lainnya adalah tenaga kesehatan lainnya, di mana ketepatan kode diagnosis didukung oleh kelancaran dan kelengkapan pengisian rekam medis di instalasi rawat jalan dan rawat inap atas kerjasama tenaga medis tentang tenaga kesehatan. Kasus pertama, PT Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran produk konsumen. Perusahaan ingin meningkatkan produktivitas karyawannya dengan menerapkan sistem kompensasi berbasis produktivitas. Saat ini, perusahaan menggunakan sistem kompensasi tetap yang tidak mempertimbangkan kinerja individu. Bagaimana Anda merancang sistem kompensasi berbasis produktivitas untuk perusahaan ini? Jelaskan langkah-langkah yang diambil dan bagaimana sistem ini dapat. Nah, untuk kompensasi itu ada penilaian kinerja, produktivitas kerja. Apabila pekerjaannya itu berjalan dengan lancar dan memuaskan hasil yang lebih dari pekerjaan sebelumnya, maka akan berhak mendapatkan kompensasi. Soal kedua, PT Layanan Pelanggan adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pelanggan. Perusahaan yang meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan menerapkan sistem kompensasi berbasis produktivitas. Saat ini, perusahaan menggunakan sistem kompensasi berbasis pada kehadiran dan jam kerja. Bagaimana Anda merancang sistem kompensasi berbasis produktivitas untuk perusahaan ini? Jelaskan bagaimana sistem yang dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan, seperti pemberian bonus dan pemberian cuti yang lebih, seperti misalnya biasanya cuti 1 minggu ditambah 3 hari menjadi 1 minggu 3 hari. Dan masih banyak kompensasi yang dapat diberikan. Sekian pemaparan materi animasi pembelajaran. Kita lanjut pada video-video selanjutnya. Bye bye.